Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik teman-teman, para murid Sidita El-Ma'mur yang solih solihah, yang luar biasa, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Semoga semua sehat walafiat ya. Pada kesempatan hari ini, Ustadz akan membawakan sebuah kisah ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar untuk yaitu melaksanakan khutbah Jum'ah. Ya. Sebelumnya, tidak terasa ya, hari ini sudah memasuki Ramadan ke-24 dan malam ke-25. Tidak terasa ya, solih-solihah, Ramadan akan segera berakhir. Sudahkah kita melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya? Dan Ustadz doakan semoga teman-teman tetap istiqomah, tetap semangat ya dalam melaksanakan ibadah dan juga aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan ini ya. Baik dari bangun sahurnya, qiyamul lailnya, sholat duha, sholat berjamaah bagi ikhwan, dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Baik, langsung saja yang Ustadz akan bawakan pada kesempatan hari ini adalah sebuah kisah ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar. Ketika beliau naik ke atas mimbar, beliau menaiki 3 tangga. Tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Tangga yang kedua, beliau mengucapkan amin. Dan ketika naik tangga yang ketiga, beliau mengucapkan amin. Kisah tersebut diambil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diambil dari kitab Sahih Bukhari. Baik, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan amin, para sahabat selalu bertanya. Para sahabat bertanya-tanya, mengapa beliau mengucapkan amin? Lalu setelah itu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau mengatakan amin ketika menaiki tangga tersebut?" Tangga pertama beliau mengatakan amin, tangga kedua beliau mengatakan amin, dan tangga ketiga beliau juga mengatakan amin. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada para sahabat. Kata Nabi, ketika aku menaiki tangga yang pertama, Jibril datang dan mengatakan, celakalah ketika datang bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni. Maka beliau mengatakan amin. Ya. Ketika menaiki tangga yang kedua, Jibril berkata lagi, celakalah bagi orang yang masih ada kedua orang tuanya namun dia tidak bisa masuk surga. Nabi Muhammad SAW mengatakan amin. Dan ketika menaiki tangga yang ketiga, Jibril berkata, celakalah bagi orang-orang yang ketika mendengar namamu atau nama Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mengatakan atau hamba tersebut tidak mengatakan solawat, tidak bersolawat kepadamu. Maka beliau mengatakan amin. Nah, dari hadis tersebut bahwa yang pertama, celakalah bagi orang-orang yang tidak diampuni dosanya padahal bulan Ramadan ya. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan karena Allah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi celaka bagi orang-orang yang tidak diampuni dosanya. Artinya apa? Artinya dia lalai ketika di bulan Ramadan tersebut. Dia tidak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya tidak bersungguh-sungguh. Qiyamul lailnya tidak bersungguh-sungguh, puasanya tidak bersungguh-sungguh, dan dia tidak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tersebut akan celaka.
Ketika akhir bulan Ramadan dan kembali lagi di bulan Syawal, maka dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari perbanyak beristighfar di 5 hari terakhir ini, ya, solih-solihah. Perbanyak beristighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, celakalah bagi orang-orang yang masih mempunyai kedua orang tua tetapi dia tidak bisa masuk surga. Ya. Apa? Karena ketika kita masih punya orang tua, kita berbakti kepada beliau, kepada mereka, insya Allah itulah jalan ke surga. Karena surga ada di bawah telapak kaki ibu, ya teman-teman. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya di Ramadan ini, baik di setelah Ramadan nanti, ya. Perbanyak berbakti kepada kedua orang tua, ya. Tidak yaitu ketika disuruh oleh orang tua langsung untuk mengerjakan perintahnya. Ketika di rumah setelah makan langsung cuci piringnya, bangun tidur langsung bereskan tempat tidurnya, dan lain sebagainya. Nah, perbanyak berbakti kepada orang tua. Makanya celaka bagi orang-orang yang masih mempunyai kedua orang tua namun dia tidak berbakti kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, pesan yang ketiga dari malaikat Jibril, beliau berkata, celakalah bagi orang-orang yang ketika dikatakan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan kita, Nabi yang agung, ya, akhirul anbiya, Nabi yang terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, sebagai umat beliau yang mengharapkan syafaat beliau, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Perbanyak membaca sholawat kepada Nabi di pagi hari ataupun siang hari ataupun malam hari, ya. Intinya setiap hari selalu perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita dimanapun mendengar nama Nabi Muhammad, maka kita ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tidak hanya berdiam. Ya, ketika kita misalnya mendengar Muhammad, kita diam aja. Nah, tidak seperti itu. Itu orang yang celaka. Makanya ketika mendengar asma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca sholawat kepada beliau, ya. Nah, itulah celaka bagi 3 golongan tersebut, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mari soleh-solihah kita pergunakan waktu yang tersisa di bulan Ramadan ini dengan saling memperbaiki diri, ya. Perbanyak tilawah, perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga kita dijauhkan dari 3 hal tersebut, ya. Dijauhkan dari tidak diampuni dosa, dijauhkan dari tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada kedua orang tua, dan dijauhkan dari celaka karena tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan doa tersebut diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Artinya itu doanya mustajab, ya. Perkataan Jibril tersebut adalah sebuah janji, ya, atau sebuah doa yang sangat mustajab. Nah, itulah kisah, ya, dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diambil dari kitab Sahih Bukhari, ya. Semoga ada manfaatnya
untuk kita semua, untuk Ustadz, untuk teman-teman solih-solihah, para penghafal Quran semuanya. Dan sampai sekian, cukup sekian ya. Sampai bertemu lagi. Solih-solihah, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas ibadah puasanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan dan rahmat untuk kita semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.